Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah membaca buku ini, ya, tips dan trik bagaimana membuat artikel ilmiah bermutasi. Eh, ini kita masuk ke chapter 1 tentang persiapan sebelum menulis artikel. Eh, ada beberapa poin penting yang akan kita bahas sebelum kita membuat artikel penelitian kita Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait logika penelitian, kemudian ruang lingkup penelitian dan fenomena penelitian, kemudian kita merencanakan penelitian, ada juga gap statement, kesenjangan penelitian. Yang kelima, mengembangkan dan menguji hipotesis, dan terakhir adalah teori dan hipotesa. Nah, pertama itu logika penelitian Bapak Ibu ya. Logika penelitian itu ada dua. Jadi kita memulai penelitian itu ya, mulai penelitian. Tapi ada dua jenis peneliti berdasarkan logikanya. Yang pertama itu peneliti yang memiliki logika deduktif atau bisa juga dua-duanya digabungkan ya. Logika deduktif. Peneliti logika deduktif dia memulai penelitian itu dari teori. Cari teori, teori apa saja sih yang paling hits, yang paling apa ya, yang paling bagus gitu ya. Kemudian mengembangkan hipotesa dari teori tersebut. Nah, baru dia melakukan observasi. Observasi pada uh, observasi terkait dengan fenomena-fenomena penelitian, kemudian mengkonfirmasi apakah teori yang tersebut sesuai atau tidak dengan hasil observasinya. Nah, ada juga peneliti yang kedua, dia memulai dengan observasi. Observasi menemukan fenomena penelitiannya, kemudian dari fenomena tersebut dicarinya pola-pola. Kalau kita di sini mungkin variabel-variabel. Pola-pola itu variabel-variabel dugaan, variabel praduga kita. Jadi belum variabel fix ya. Praduga kita apa ini? Apa pola-polanya kira-kira seperti apa? Seperti itu. Kemudian dari itu kita tentukan hipotesis tentatif. Nah, praduga kita apakah variabel ini mempengaruhi ini atau tidak gitu ya? Apakah hubungan-hubungannya, apakah itu pengaruh ataukah itu hubungan korelasi sebagainya. Nah, kita tentukan hipotesis tentatif dari penelitian kita tersebut. Nah, setelah itu baru kita mencari teori untuk menjawab hasil fenomena yang kita temukan tadi, Bapak Ibu. Nah, boleh nggak dua-duanya digabungkan? Ya, boleh ya. Boleh. Jadi seperti ini. Contohnya adalah fakta kinerja karyawan yang buruk. Kita temukan observasi ternyata kinerja karyawan tersebut menurun atau memburuk. Nah, atau kurang baik gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa terjadi? Nah, kita cari ternyata ada pengaruh dari teori-teori banyak menyatakan bahwa kinerja itu terkait dengan teori motivasi. Nah, itu logika induktif gitu ya. Nah, terus juga kita bisa bisa searching lagi, kita bisa lanjutkan lagi dari teori gitu ya. Dari teori kita lanjutkan lagi, kita tentukan ingin lanjut lagi observasi ya. Jadi ada dua kali observasi, kemudian kita lihat lagi ternyata karyawan tidak termotivasi karena kompetensinya kurang. Terus juga karyawan tidak termotivasi karena kepemimpinan yang buruk. Di sini kan ada pengaruh motivasi terhadap kompensasi, terus motivasi terhadap pemimpinan. Baru kita cari lagi teori yang sesuai gitu ya, teori tentang kepemimpinan dan teori tentang kompensasi. Jadi dua dua logika itu bisa kita kita gabungkan seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, jadi mana yang paling baik ya tergantung peneliti gitu ya. Ada yang menyatakan logika induktif, ada yang menyatakan logika deduktif atau yang kedua-duanya. Nah, tergantung apakah penelitian kita itu menjawab fenomena atau tidak. Jangan jangan kita ini lebih baik tapi tidak menjawab fenomena yang ada. Sehingga sewaktu kita membuat artikel implikasi praktisnya tidak maksimal gitu ya atau tidak kurang gitu sehingga makanya kita harus membuat mencari teori gitu ya, mencari teori, mengobservasi. Nah, atau logika penelitian kita itu memang apakah menjawab atau tidak fenomenanya. Nah, mungkin penelitian tertentu lebih baik induktif gitu ya. Penelitian yang lain lebih baik deduktif atau menggabungkan keduanya. Tergantung dari konteks penelitian Bapak Ibu masing-masing. Nah, kedua, kemudian kita tentukan ruang lingkup penelitian dan temukan fenomena. Jadi tidak semua hal itu kita bahas Bapak Ibu, tidak semua gitu ya. Ada batas-batasannya. Nah, kenapa perlu dibatasi?
karena kita tidak memecahkan permasalahan dunia gitu Bapak Ibu ya. Kita harus membatasi misalnya ukuran sampel. Ukuran sampel kita batasi. Kemudian teknik analisisnya nggak semuanya kita gunakan ya. Kita batasi juga teknik teknik analisisnya menggunakan apa. Kemudian dari objek penelitiannya juga kita batasi, lokasi penelitiannya. Nah, jadi kita harus tahu nih apa yang menjadi batasan kita, batasan penelitian kita gitu ya. Bisa juga dari responden, dari waktu penelitian, dari teknik analisis data, dari proses penelitian kita atau metode penelitian kita. Nah, itu harus kita tentukan batasannya. Nah, ini ada contoh artikel ya, Bapak Ibu ya dari sini judulnya Predicting the Adoption of Mobile Payment Application During the COVID-19 Pandemic. Nah, itu ada batasannya. Batasannya ya waktu pada masa pandemi. Kemudian dibatasi respondennya hanya 400, tidak seluruh masyarakat Indonesia jadi responden, hanya 400 saja yang berusia di atas 17 tahun dan menggunakan minimal satu aplikasi pembayaran seluler. Jadi kita tahu nih batasan dari penelitian kita, semuanya pun juga batasan sosial humaniora kah, atau sains tech kah, sains dan teknologi kah, ada batasannya, tidak semuanya kita harus teliti. Nah, jadi kita harus tahu nih batasan-batasan dari penelitian kita. Kemudian kita juga menentukan fenomena Bapak Ibu ya, fenomena penelitian bisa kita lakukan dengan observasi. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu perlu jawab untuk menemukan fenomena. Yang pertama, apakah ada fenomena yang menarik untuk kita teliti? Nah, kita lihat di lapangan atau di masyarakat, ada nggak sesuatu yang yang menarik untuk kita teliti ya? Silakan Bapak Ibu pikirkan pertanyaan pertama itu. Kemudian yang kedua, apakah masih sedikit penelitian yang membahas fenomena? Kemudian kita cari nih, dari fenomena tersebut, ada nggak penelitian-penelitian? Kalau udah terlalu banyak, udah ratusan ribu gitu ya, atau bahkan jutaan penelitian tentang itu, nah itu nggak usah kita kita lanjutkan lagi karena sudah terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi jika itu masih sedikit, walaupun ada tapi masih sedikit, nah itu bisa kita lanjutkan. Dan itu akan memberikan uh, implikasi bagus secara teoritis juga gitu ya. Dan juga praktikalnya bagus juga nanti. Kemudian yang ketiga, apakah saya melakukan penelitian yang baru dan menarik? Nah, baru dan menarik. Kalau iya, dilanjutkan. Apakah ada penelitian terkait dengan fenomena tersebut? Nah, jika iya, ya bisa dilanjutkan. Jika belum ada, Bapak Ibu yang pertama itu luar biasa ya. Luar biasa kalau jika yang pertama. Tapi jika ya bisa kita menjadikan penelitian terdahulu yang menjadi patokan penelitian kita. Bukan mencontoh, tapi bisa menjadi pembanding ya, pembanding kita untuk penelitian yang kita lakukan. Yang kelima, apakah ada alasan yang kuat, jawaban yang jelas kenapa menelitinya? Bapak Ibu harus tahu nih alasan kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian tersebut. Alasannya harus kuat dan jelas juga alasannya. Kemudian, apakah penelitian yang akan dilakukan mampu menjawab fenomena yang Bapak Ibu temukan di awal? Jika iya, lanjutkan. Kemudian, apakah penelitian yang akan dilakukan memberikan manfaat besar secara teoritis dan juga secara praktis? Manfaat secara teoritis atau keilmuan itu apakah memberikan atau tidak gitu ya? Dan juga secara praktis bagi industrinya apakah memberikan impact atau tidak. Jika iya, semua jawaban iya, Bapak Ibu lanjutkan penelitian tersebut. Nah, berikut juga ada tips yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam menemukan fenomena penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang luas. Jadi Bapak Ibu identifikasi nih masalah-masalah apa yang Bapak Ibu temukan dalam penelitian. Nah, tujuannya kenapa diidentifikasi dulu masalah adalah untuk menemukan gap, celah yang dapat Bapak Ibu isi oleh penelitian yang Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Ada gap di sana, ada sesuatu hal yang harus Bapak Ibu pecahkan di sana. Ibarat kita menyusun puzzle gitu ya, ada lubang-lubang kosong di puzzle itu yang harus kita isi. Nah, itulah gap penelitian. Nah, yang akan kita isi dengan penelitian kita lakukan gitu. Yang kedua, permasalahan penelitian praktis. Nah, jadi isu-isu berikut Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu angkat menjadi fenomena penelitian terkait praktis. Yang pertama itu masalah dengan
kinerja atau efisiensi dalam suatu organisasi. Dalam sosial maniara ya bisa bisa Bapak Ibu, angkat gitu. Misalnya faktor kompensasi gitu ya, faktor kepemimpinan dan sebagainya. Tetapi jangan juga terlalu banyak ya. Bapak Ibu cari-cari lagi literatur-literatur yang mendukung. Nah, kemudian proses yang dapat ditingkatkan dalam sebuah institusi. Sesuatu yang bisa ditingkatkan itu bisa kita, jadikan penelitian gitu ya. Yang masih buruk bisa kita tingkatkan, bisa. Jika Bapak Ibu melakukan penelitian praktis ya, praktikal, riset praktis, atau misalnya riset terapan seperti itu, riset terapan. Jadi inti kalau dari penelitian praktis ini adalah, manfaat bagi industri, manfaat praktikal atau implikasi praktisnya itu, berdampak besar. Nah, kemudian area yang menjadi perhatian para praktisi di suatu bidang. Suatu, area penelitian tertentu ya, bukan wilayah gitu ya. Maksudnya, eee, konteks penelitian tertentu yang menjadi perhatian yang banyak penelitian saat ini, yang populer saat ini apa gitu ya, di salah satu bidang. Kemudian yang keempat, kesulitan yang dihadapi oleh kelompok orang tertentu dalam masyarakat. Misalnya permasalahan apa yang ada di masyarakat saat ini gitu ya, itu bisa kita pecahkan dengan penelitian yang kita lakukan. Oke, kemudian permasalahan terkait dengan penelitian teoritis. Teoritis di sini artinya penelitian tersebut akan memberikan implikasi teoritis yang besar gitu ya. Walaupun juga pasti ada praktisnya, tapi teoritisnya itu lebih ditonjolkan. Pertama, sebuah fenomena atau konteks yang belum dipelajari sepenuhnya. Bapak Ibu, menemukan fenomena. Nah, itu bisa Bapak Ibu, teliti ya, teliti. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa, membuat hipotesis baru atau variabel baru yang akan memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya atau memberikan kontribusi keilmuan gitu. Nah, kedua, kontradiksi antara 2 atau lebih perspektif. Jadi, antara misalnya gini, teori yang satu ini, ada kelemahannya, teori yang kedua itu ada kelemahannya. Jadi, kita bisa membandingkan atau bisa kita gunakan juga kedua-duanya dalam satu penelitian. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah situasi atau hubungan yang tidak dipahami dengan baik. Jadi, saat ini belum sepenuhnya mengeksplor misalnya adoptionable payment tadi, sehingga kita bisa, melanjutkan untuk mengeksplor tadi dengan teori-teori yang akan kita gunakan. Keempat, pertanyaan meresahkan yang belum terselesaikan. Pertanyaan yang masih masih dalam tanda tanya dalam dalam penelitian terdahulu, itu belum terselesaikan, bisa kita isi dengan penelitian yang kita lakukan. Keempat, kita pelajari masalah. Nah, Bapak Ibu untuk mempelajari masalah penelitian, eee, ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Yang pertama, apakah penelitian itu baru ditemukan atau tidak? Kita cari masalah penelitian ya. Setiap penelitian itu ada masalah. Masalahnya apa gitu ya. Masalah itu bukan sesuatu negatif ya. Apa yang harus kita isi dalam satu gap tadi. Nah, kita pelajari. Kemudian apakah masalah itu yang baru ditemukan? Jika itu baru, misalnya sewaktu itu tahun kemarin itu Covid, nah itu menarik, tahun kemarin, kalau sekarang udah selesai gitu ya. Kedua, penelitian apa yang sudah dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Misalnya kita meneliti tentang adoptionable payment. Nah, di masa Covid, ada nggak penelitian-penelitian yang dengan konteks yang sama seperti itu? Nah, kemudian apakah ada solusi yang Bapak Ibu usulkan? Nah, dari masalah yang kita temukan tadi, dari observasi, ataupun dari, kita cari literatur, ada nggak solusi yang bisa kita tawarkan? Misalnya kita menggunakan model yang lebih baik untuk menjawab fenomena yang ada, atau, eee, me kita, mengusulkan, sesuatu hal untuk menjawab satu permasalahan gitu ya. Nah, ada nggak solusi dari masalah tersebut? Nah, terus apa solusi-solusinya? Kemudian yang keempat, apa perdebatan saat ini tentang masalah yang masalah itu gitu ya. Penelitian ini menyebutkan ini, penelitian yang satu lagi menyebutkan ini. Kemudian kita baca, artikel, yang bukan artikel ilmiah, dia, menyebutkan seperti itu. Jadi ada, perdebatan di sana terkait masalah yang kita temukan tadi, yang kita identifikasi tadi. Kemudian yang kelima, apakah ada peluang untuk penelitian lanjutkan? Jika ada, lanjutkan, gitu ya, dari masalah tersebut. Nah, ini adalah contoh fenomena penelitian terkait dengan adoption mobile payment. Bapak Ibu bisa download juga artikel ini. Nah,
Tapi di buku ini juga ada. Jadi di sini adalah penelitian itu tentang adopsi aplikasi pembayaran seluler di masa pandemi COVID-19. Jadi waktu itu penelitian ada di tahun 2020 Bapak Ibu. Nah, di sini fenomenanya apa? Fenomenanya kasus COVID itu meningkat dan penggunaan e-money pun juga meningkat. Nah, sehingga bisa jadi karena COVID tersebut orang banyak menggunakan e-money karena takut tertular dan sebagainya. Sehingga kita mengidentifikasi bahwa jangan-jangan nih orang menggunakan e-money atau menggunakan aplikasi mobile payment dikarenakan faktor COVID-19 pandemic. Nah, makanya penelitian itu dilakukan. Nah, kemudian dicari teori-teori apa yang bisa menjawab fenomena tersebut. Nah, jadi ada dua teori. Yang pertama TAM dan TRI gitu ya. TAM dan TRI untuk mengisi uh, untuk menjawab alasan kenapa orang menggunakan itu gitu ya, menggunakan e-money tersebut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih kita menemukan ide penelitian ya? Nah, yang pertama itu bagaimana kita mengembangkan ide penelitian. Yang pertama itu adalah interaktif. Interaktif itu bagaimana rekan-rekan Bapak Ibu memahami masalah penelitian ini. Bapak Tayu tanyakan tentang kepada rekan kerja gitu ya. Apakah ide-ide yang dapat dikumpulkan yang dapat membantu lebih memahami fenomena penelitian ini. Jadi kita lebih apa ya? Bertanya tentang ide-ide kita dengan rekan-rekan kerja kita. Kemudian apa saja sih yang pendapat mereka yang bisa membantu kita untuk menjawab fenomena penelitian atau untuk menemukan fenomena penelitian atau untuk mengembangkan ide penelitian kita. Kemudian pengamatan. Kita lakukan pengamatan fenomena menarik apa yang penting untuk kita teliti atau untuk diamati. Kemudian seberapa luas cakupannya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita tidak kita harus tahu nih batasan penelitian kita. Nah, ini ada lokal, ada batasan nasional, ada batasan dunia secara luas ya. Jadi ada batasannya, tidak semua itu kita garap. Kemudian ada faktor sosial. Sosial yaitu studi atau teori apa yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk memahami fenomena ini gitu ya dan bahkan mungkin membantu menyelesaikan fenomena tersebut. Nah, kita cari studi atau teori-teori yang bisa membantu untuk menemukan fenomena. Kemudian ada integratif. Apakah perlu disiplin ilmu lain untuk menjawab fenomena ini? Jika perlu, Bapak Ibu bisa 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 mengajak kolaborasi gitu ya ke teman-teman rekan kerja yang beda disiplin ilmu untuk mengembangkan ide, kemudian mencari fenomena dan menyelesaikannya dengan suatu penelitian. Kelima, menantang gitu ya. Apakah penelitian sebelumnya telah benar dalam menjawab fenomena ini? Nah, benar atau tidak gitu ya kita identifikasi. Ternyata ada yang kurang gitu ya. Apakah hipotesis yang diajukan oleh penelitian sebelumnya telah benar gitu ya? Apakah ada logika, teori atau hipotesis alternatif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya? Jadi sewaktu kita buat introduction, kalau kita menjelaskan suatu teori, menggunakan suatu teori, ya kita sebutkan kita menggunakan ini karena apa. Nah, kemudian waktu di literatur, kita sebutkan, teori ini bisa menjawab fenomena ini, tetapi teori lain menjawab fenomena ini. Jadi kekurangannya apa, teori satu, teori dua, sehingga kita bisa menggunakan dua teori tersebut. Nah, itu banyak sekali penelitian yang stylenya seperti itu. Kemudian inquisitive. Bapak Ibu tahu fenomena ini terjadi, tapi kenapa alasannya? Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami fenomena tersebut dan apakah ada paradoks baru dalam fenomena tersebut? Nah, itu Bapak Ibu jawab dalam mengembangkan ide. Kemudian ketujuh, Bapak Ibu harus berpikir kreatif. Bagaimana Bapak Ibu dapat mengembangkan metode yang lebih baik untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang fenomena itu. Metode di sini adalah proses Bapak Ibu melakukan penelitian ya. Kemudian apakah Bapak Ibu akan menawarkan kerangka teori baru untuk menjawabnya? Kalau iya, ya disebutkan. Kalau jika tidak, ya nggak masalah ya kita menggunakan teori yang sudah ada. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal, itu jangan menggunakan teori-teori yang sudah sangat-sangat umum atau sudah sangat-sangat banyak penelitian menggunakannya. Kemudian komparatif, bandingkan ide-ide Bapak Ibu dengan penelitian sebelumnya. Apa yang menjadi pembeda penelitian Bapak Ibu dengan penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah kesenjangan penelitian. Bapak Ibu pasti menemukan kesenjangan penelitian nih, kesenjangan penelitian.
Nah, ini saya contohkan kesenjangan penelitian. Biasanya di kesenjangan penelitian kalau Bapak Ibu baca artikel itu biasanya di introduction ada di kalimat-kalimat terakhir biasanya. Seperti ini. However, the most comprehensive explanation is needed. Is needed, bla 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 gitu ya. Kemudian ada di sini juga di paragraf yang lainnya, considering the benefit of using time is discussing the adoption technology. Jadi uh, kesenjangan penelitian tersebut Bapak Ibu bisa bisa lihat di kalimat-kalimat gitu, kalimat-kalimat terakhir di introduction. Nah, seperti ini. However, a more comprehensive explanation is needed gitu ya untuk mengisi kesenjangan tersebut. Nah, ini ada kata-kata yang Bapak Ibu bisa lihat dalam mengidentifikasi kesenjangan di artikel penelitian terdahulu. Telah atau belum, dibutuhkan atau diperlukan, sehingga penelitian ini diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian pertanyaan kuncinya adalah tetap gitu, yang penting untuk diatasi, perlu untuk dilakukan. Nah, kita lihat di artikel. Nah, biasanya seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini. Therefore, it's important to analyze the use of mobile payment application during this time atau during COVID-19 pandemic. Berarti di paragraf tersebut itu menjelaskan tentang pentingnya penelitian itu dalam menganalisis adopsi mobile payment di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu juga bisa meniru style itu. Di paragraf kedua, dia menjelaskan tentang considering the benefit. Nah, ini kata-kata juga untuk mengisi kesenjangan ya. Considering the benefit using time, discussing adoption of technology and to understand customer readiness adoption technology. Sehingga this study integrates TM dan TRI to analyze adoption mobile payment application. Nah, terus disebutkan manfaatnya. Such combination has never been before. Nah, jadi has been done before ya in previous studies. Nah, dalam konteks pandemi mobile payment application di masa pandemi, sehingga, nah ini kata-kata kesimpulannya, sehingga the study may contribute to overcoming the weakness observed in the previous studies atau previous literature. Nah, ini kata-kata kesimpulan dari gap-gap yang disebutkan. Kalau di sini di paragraf ini ya theoretical gap atau kesenjangan teoritis. Nah, disimpulkan di paragraf terakhir seperti itu. Nah, style seperti ini juga Bapak contoh gitu ya. Nah, itu kesenjangan yang contoh kesenjangan dan menjelaskannya. Kalau di sini ya fenomena gap. Nah, ini ada data-data, kemudian dijelaskan bagaimana dia mengisi. Bagaimana given that the use of mobile payment technology will continue to rise during this time. Sehingga it's important to identify faktor, penting untuk mengidentifikasi faktor dari mobile payment application secara praktis dan secara teoritis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat kesenjangannya Pak, beda-beda penelitian ya Bapak Ibu ya. Ada kesenjangan teoritis, ada kesenjangan praktis. Nah, di sini menjelaskan kesenjangan praktikal. Yang di atasnya kesenjangan teoritikal. Yang tadi, yang teoritikal ya belum banyak digunakan. Yang praktis ya kondisi itu ya masih baru. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk isi kesenjangan. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu rencanakan penelitian. Yang pertama itu Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Jadi jangan usah one man show bisa. Karena penelitian yang bagus itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita di satu organisasi atau satu institusi kita gitu ya, berkolaborasi. Kemudian izin penelitian. Jika Bapak Ibu menggunakan satu nama perusahaan, nama organisasi, institusi, itu harus ada izin penelitian. Nah, karena akan ditanya biasanya terakhir oleh reviewer. Kemudian proses penelitiannya Bapak Ibu tentukan bagaimana proses penelitiannya dari awal hingga akhir. Kemudian bagaimana pengumpulan data dan bagaimana menganalisis data penelitian tersebut. Jadi sebenarnya simple ya. Nah, dalam melakukan penelitian. Kemudian ya banyak peneliti, ini tambahan banyak peneliti yang salah dalam membedakan teori dan hipotesis. Nanti tapi sebelum itu saya jelaskan dikit kesalahan terkait dengan teori ya. Yang pertama itu referensi ke karya masa lalu bukanlah teori karena daftar referensi tidak menjelaskan mengapa variabel tertentu saling berhubungan.
Kemudian meninjau bukti empiris masa lalu atau data bukanlah teori juga. Menawarkan dan mendefinisikan daftar panjang variabel atau konstruk atau variabel-variabel bukanlah juga teori. Menguji kekuatan relatif dari berbagai variabel atau prediktor juga bukan teori. Menguji model kausal hubungan sebab akibat gitu ya atau hubungan pengaruh bukan juga teori. Diagram ya jelas bukan teori. Tabel juga bukan teori. Hipotesis dan prediksi bukanlah teori. Hipotesis atau prediksi atau praduga itu juga bukan teori. Nah, jadi Bapak Ibu tentukan nih teori ya. Teori itu bukan yang lain tadi. Nah, Bapak Ibu cari teori-teori apa yang bisa kita gunakan. Kita gunakan dalam uh, penelitian. Kemudian ini harus bedakan juga antara teori dan hipotesis. Nah, seperti ini. Penelitian ini kan menggunakan dua teori ya. Dua teori TAM dan TRI. THM dan teori. Dari teori itu ada variabel. Biasanya seperti itu. Teori itu ada variabel. Mungkin berbeda-beda ya. Misalnya teori SOR, Stimuli Organism Response. Nah, dalam konteks teknologi informasi itu beda variabelnya. Dalam konteks marketing itu beda ya. Dalam konteks branding berbeda. Jadi banyak variabelnya dalam satu teori bisa seperti itu ataupun bisa seperti ini. TAM mayoritas variabelnya adalah perceived usefulness, perceived ease of use, gitu ya. Perceived usefulness, ease of use, attitude, dan intention. Mayoritas seperti itu. Tapi ada juga extended term yang dikembangkan gitu ya. Banyak juga seperti itu. Ada teknologi readiness. Nah, ini ada 4 variabel. Jadi teori dan hipotesis dan variabel-variabel itu, jadi teori itu ada variabelnya dan variabel itu tidak selalu itu saja dalam satu teori, Bapak Ibu ya. Teori motivasi banyak variabelnya. Penelitian A variabelnya berbeda, penelitian B berbeda, tapi dalam satu teori motivasi. Nah, kemudian hubungan-hubungan variabel itu adalah hipotesa praduga kita dalam satu penelitian. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video chapter 1. Selamat belajar Bapak Ibu dalam merencanakan penelitian. Bapak Ibu jawab pertanyaan tadi, kemudian Bapak Ibu pasti akan menemukan kesenjangan penelitian, kemudian Bapak Ibu isi dengan penelitian Bapak Ibu untuk bagaimana sih cara-cara kita menemukan kesenjangan tadi, kesenjangan praktis dan kesenjangan teoritis. Simpelnya Bapak Ibu ya, saran saya ini Bapak Ibu cari biar mudah ya, mudah cari artikel sewaktu Bapak Ibu telah menemukan fenomena penelitian Bapak atau kesenjangan penelitian, Bapak Ibu cari artikel yang kurang lebih konteksnya atau bahasanya sama dengan fenomena yang Bapak Ibu temukan tersebut gitu ya. Nah, kemudian lihat bagaimana mereka melakukan proses penelitiannya atau dari artikel tersebut Bapak Ibu baca secara detail. Nanti itu bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk merencanakan penelitian. Oke, selamat belajar. Silakan semoga sukses penelitiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter 2 tentang persiapan artikel. Terima kasih.